Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Adi Nur Laila dari SDN 3 Padumbangan, Kecamatan Padumbangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan, salam guru penggerak. Udah semua? Ayo tempelkan keyakinan kelas kalian. Udah semua? Udah lihat rumahnya? Kalian tadi sudah membuat apa? Kesepakatan kelas yang kalian sepakati ya. Yang pertama, jangan berisik di kelas. Tidak ya. Nah, ternyata setelah kalian tulis ada 6 kesepakatan kelas yang kalian sepakati. Yang pertama apa? Jangan berisik di kelas. Yang kedua, jangan berkelahi. Ketiga, selalu mendengarkan apa? Ibu di depan ya. Dan yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, jangan keluar bangku kalau ibu nggak ada. Kalian rapi di kelas ya. Yang keenam, piket tiap hari. Siapa di sini yang rajin piket tiap harinya? Nah, dari ini kalian sepakat semua tentang keyakinan kelas ini. Sepakat nggak? Nah, 6 keyakinan kelas ini harus kalian sepakati dan harus kalian jalankan selama belajar dengan ibu ya. Ibu silahkan isi daftar hadirnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada tempat yang sama dalam acara ini. Sholawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru yang saya hormati. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara dalam kesempatan ini akan membacakan
susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan atau penyampaian materi dari Ibu Ani Nurlaila SPD, yang kelima doa dan tutup. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Senang sekali ya mendengarnya. Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dede Sukrawati dan merupakan kepala sekolah baru di sekolah ini, yang baru 2 minggu mungkin di sekolah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini, di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya di ruangan ini, di sekolah ini. Semoga langkahnya menjadi kebaikan bagi Bapak dan Ibu semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan yang telah hadir pada acara desiminasi kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peran kepala sekolah
sebagai penggerak komando menjadi sangat krusial. Adapun yang paling penting bagi kepala sekolah adalah cita-cita tinggi dengan menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan bersama guru-guru dalam menentukan suatu perubahan yang akan menyenangkan. Manajemen yang tepat adalah kunci utama meraih hal tersebut. Nah, untuk ini mungkin di acara diseminasi ini kami mengharapkan adanya perubahan, terutama di sekolah ini, di SDN 3 Panumbangan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya sekolah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Melalui diseminasi ini diharapkan dapat memenuhi hal tersebut. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua dan mampu diterapkan di sekolahnya masing-masing. Semoga rekan-rekan lain pun dapat tergugah hatinya untuk mengikuti kegiatan penggerak ini, guru penggerak ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Menginjak pada acara yang keempat, yaitu penyampaian atau pemaparan materi dari Ibu Ani Nurlaila SPD tentang diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru semua, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk memenuhi undangan dari saya meskipun mendadak ya. Ini mungkin bukan diseminasi, lebih ke kita sharing aja ya, karena saya yakin Bapak Ibu guru semua ilmunya mungkin lebih tinggi, lebih wah dari saya. Ini hanya sekedar saya sharing ilmu yang saya dapatkan, ditularkan kepada Bapak Ibu guru semua di sini ya. Perkenalkan, saya Ani Nurlaila, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002. Saya berdiri di sini untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Seperti yang ada di depan ini ya. Sebelumnya, perkenalkan, ini adalah fasilitator saya di CGP Angkatan 7. Yang pertama itu Ibu Ida Nurfarida. Dia merupakan seorang pengawas SMU di Kabupaten Garut. Dia fasilitator CGP kelompok saya. Kemudian yang kedua, pengajar praktik Ibu Haji Imun Munawaroh. Beliau ini merupakan seorang guru di SMPN 1 Sindang Kasih. Dia yang membimbing kami 7 orang, membimbing secara nyatanya gitu, apa yang saya lampirkan di LMS itu beliau yang mendampingi kami. Kemudian ini rekan-rekan harusnya ada 7 orang, dikarenakan yang lain pada ada acara LT, jadi hanya 2 orang yang bisa hadir mengisi acara diseminasi saya ini. Yang pertama Bapak Heris Apriyadi, dia merupakan seorang guru di SDN 3 Sukahurip. Kemudian yang kedua Ibu Devi, dia itu seorang guru TK di SDN di TK Tunas Harapan ya. Semuanya ada 7 orang ya Bapak Ibu. Kebetulan Panumbangan itu 2, sisanya ada yang Cihaur dan ada Sindang Kasih. Kita lanjut ke materi lagi ya. Nah, sebelum materi ada sebuah peribahasa sebuah kata, where there is a great love there are always miracles. Ada yang tahu nggak artinya? Ada lembutnya gitu? Ada lembutnya gitu, ada yang tahu nggak? Ya, jadi Bapak Ibu, di mana ada cinta yang besar, di sana itu akan ada sebuah keajaiban. Loh, kok mau bahas budaya positif, tapi kenapa nyambung ke cinta gitu ya? Nah, di sini saya menjelaskan apa yang kita cintai, profesi yang kita cintai, atau misalkan
hal-hal apa yang kita cintai, kalau diiringi dengan apapun yang bisa kita lakukan, jika diiringi rasa cinta, great love, cinta yang besar, maka apapun bisa menjadi sebuah keajaiban. Ya, apapun itu, misalkan kita menyayangi siswa kita, misalkan kita mencintai pekerjaan kita, maka bukan tidak mungkin di sana akan muncul sebuah keajaiban, sebuah miracle. Nah, nyambungnya ke budaya positif apa ya? Jadi kalau misalkan kita udah mencari pekerjaan, udah mencintai apa yang kita lakukan, maka akan muncul dalam diri itu sebuah motivasi intrinsik yang tidak bisa mau kita ke angin tidak tergoyahkan ya. Kalau dalam hatinya udah tekad kuat gitu, dia tidak akan tergoyahkan. Ya, benar seperti itu. Bapak Ibu ulasan dengan mulai kita lanjutkan. Ini merupakan sebuah kata dari Willard Sibert Carter. Dia itu merupakan seorang penulis dari Amerika pada Perang Dunia ke-1 ya. Itu sekelumit ceritanya. Nah, sebelumnya selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi intinya kita mencoba menularkan apa budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah kita, dikembangkan untuk menjadi suatu ciri khas atau image sekolah kita gitu ya. Next. Sebelum mulai kita bikin dulu kesepakatan bersama ya Bapak Ibu ya. Datang tepat dong, mungkin rada ngaret ya. Harusnya jam 9, sekarang jam 10. Saling menghormati dan nanti dalam kegiatan bisa mungkin kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Dan yang terakhir waktunya nih, spare waktunya mau berapa? Ada yang mau 15 menit? Jam berapa? Berapa? 15 menit aja. 1 jam kurang lebih cukup ya Bapak Ibu. Kurang itu nggak apa-apa. Itu ingatkan saya kalau misalkan kelebihan ya. Ini kesepakatan dulu ya. Jadi bisa. Nah, sebelum mulai saya punya sebuah video mengenai sangat tim. Bayangkan lagi di 21 aja ya Bapak Ibu ya. Mundur. Buka sedang. Nggak masuk. Terlalu besar. Berkumpul. Coba dari video tersebut apa yang Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu bayangkan. Ada 3 video tadi ya. Yang pertama penguin, yang kedua semut, yang ketiga kepiting. Dari ketiga video tersebut apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Kerjasama kompak. Iya, kerjasama dalam tim ya. Terus apa lagi? Kekompakan, kesolidan. Loh, kenapa ngomongin budaya positif? Kalau kita di sekolah solid komponen yang ada di sekolah, bukan tidak mungkin budaya positif ini akan berjalan dan akan tercapai dengan seperti tadi ya, jadi pemenangnya gitu ya. Budaya positif itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Itu video tersebut hanya sekedar untuk pemantik aja Bapak Ibu untuk berpikir. Next ya.
Nah, di sini ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku utama. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dari ketujuh ini kata apa yang menurut Bapak Ibu masih rancu? Kok ini baru dengar gitu? Kata yang mana? Ada nggak kata yang Bapak Ibu baru dengar? Ya betul, restitusi. Restitusi nanti kita akan bahas sambil berjalan ya. Restitusi baru dengar, bukan prostitusi, bukan apa, tapi ini restitusi ya. Kita bahas di slide berikutnya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih sebenarnya paradigma baru ini? Mungkin Bapak Ibu semua mendengarkan ya kelas 1 sama kelas 4 udah berjalan ya. Itunya apa? Kurikulum Merdeka. Merdeka ini merdeka yang seperti apa? Nah, jadi pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingatnya apa aja profil pelajar Pancasilanya? Belum masuk ke ada nyanyinya ya kalau nggak salah ya. Pada lupa, masih ingat nggak? Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, semua ini mencakup berbagai berbagai elemen yang ada pada pembelajaran di dalam paradigma baru. Nah, sebelumnya kita biar nggak boleh games dulu yuk. Coba Bapak Ibu kepalkan, kita bagi 2 kelompok, ada yang A, ada yang jadi kelompok A, kepalkan tangan Bapak Ibu semua. Yang kelompok B mencoba untuk membuka kepalan tangan rekan Bapak Ibu semua, ya, mengerti nggak? Coba. Misalkan berdua, berpasangan berdua. Yang satu, nih coba. Yang satu, Anda dan teman Anda akan melakukan, kita cobalah buka. Ya, sebisa mungkin yang kelompok A ini mengepalkan tangan, dan yang kelompok B sebisa mungkin jangan ini coba jangan membukanya, terserah, mau membuka terserah, mau enggak juga terserah, tergantung apa yang Bapak Ibu inginkan. Coba sekuat tenaga bisa. Dua-duanya atau satu tangan? Satu orang. Satu tangan aja. Oh, satu tangan aja. Ya. Nih. Yang kelompok A tugasnya itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di tangan ini. Coba bayangkan yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut. Ya. Kemudian sekuat tenaga, karena begitu pentingnya hal tersebut bagi kehidupan Anda, pegang sekuat tenaga. Kemudian tugas yang rekan sebaliknya harus mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan Anda tersebut. Terserah mau dibujuk, mau dihati, mau dikasih hadiah, mau dengan gombal, terserah. Pokoknya yang satu mau digelitikin, mau dimarahin, boleh, terserah. 5 menit nggak? Nah, cobalah lakukan hal tersebut 30 detik aja. Sok terserah berhasil enggak gitu. Dimulai dari sekarang. Coba terserah. Ayo coba. Mau dikasih uang apa terserah. Coba Ibu Oning berhasil nggak membuka? Tidak.
Alasannya kenapa? Rahasia di tanganku. Ternyata Bu Dewi memiliki keyakinan rahasianya itu tidak bisa diketahui oleh Bu Oneng ya. Kemudian tadi Bu Ejin berhasil tidak? Tidak. Alasannya? Ada sesuatu yang berharga. Oh, apa itu? Emas. Kemudian Pak Opik dan Pak Ari Tidak. tidak berhasil juga. Alasannya kenapa? Karena ini batu ali. Satu batu enggak? Pak Suji, Pak Yadi Tidak. alasannya? Sapi yang tidak bisa diketahui. Oh, yang lainnya ada yang disibukan nggak? Ada yang mas? Satu orang disibukan nggak? Tidak semua tidak bisa dibuka. Kita lihat ya. Coba dari hal tersebut, apakah Anda membuka keterangan Anda? Berarti tidak ya. Alasannya kenapa tadi udah ceritakan? Yang B menutup kepala tangan Anda, mengapa ada alasan atau B? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk menutup kepala tangan tersebut? Kita sebagai kelompok A yang tadi punya kontrol nggak terhadap si ibu yang memegang tangan ini? Punya kontrol nggak? Enggak ya. Jadi pada intinya kita itu kepada peserta didik hanya sebagai ilusi aja mengontrol peserta didik kita. Sebenarnya yang mengontrol diri sendiri itu adalah kita sendiri. Kalau siswa itu tidak membiarkan kita membuka atau misalkan kuat dia itu kita meskipun kita kamu belajar kamu itu kalau si anaknya tidak mau menerima tidak akan berhasil ya apa itu ya Tidak boleh dipaksakan. jangan memaksakan betul Bapak Ibu. Nah di sini berarti jelas ada beberapa ilusi kontrol. Kita itu merasa pada dasarnya kita itu dapat memaksa, padahal pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pada saat kumaha orang kabudak diwarang, kalau misalkan si anak tersebut tidak berhasil, meskipun sebaliknya jika anak tersebut punya ya betul merasa ingin dikontrol sama kita karena anak itu menerima misalkan belajar bukan karena kita menyuruh dia, tapi ada kemauan dari diri si anak untuk mau belajar ya. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ada hak mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketergantungan dengan kita ya, kalau misalkan misalkan yang kita lakukan ini selalu diterima oleh si murid tersebut. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi bakalan kesal gitu kalau misalkan terus-terusan kita didoktrin, misalkan kita waktu kecil ya sama kakak kita misalkan disuruh apa-apa gitu kan, lama-lama kok kesal juga kan ya Bu ya. Nah begitu pun kepada peserta didik kita, kalau kita terus memaksa ke si anak, memaksa ilusi orang dewasa bisa menyuruh anak, itu tidak akan berhasil untuk jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
disiplin positif. Apakah itu berhubungan dengan tata tertib atau kepatuhan terhadap peraturan? Kemudian apakah itu merupakan didapatkan dengan sebuah hukuman disiplin positif ini? Kemudian apakah semua langkah itu bisa memberikan kenyamanan pada kemerdekaan para siswa? Di sini makna disiplin positif menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara ya. Disiplin ini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang kuat. Seperti tadi tangan kita kalau misalkan kuat dalam hati tidak ingin membuka, maka tidak akan terbuka. Begitupun sebaliknya, jika ingin membuka berarti alasannya, ada alasannya juga ya Bapak Ibu ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini ada sebuah makna disiplin positif menurut seorang pakar, yaitu Diane Dawson. Dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001, dia itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Artinya belajar, atau kata disiplin ini juga berasal dari kata yang sama dengan disipal atau murid atau pengikut. Ya, disiplin pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Nah, disiplin sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang tinggi, sehingga mereka itu mampu berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukannya sebaliknya ekstrinsik dari luar ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara dan Diane Dawson yang tadi diceritakan, kedua pakar tersebut itu pakar pendidikan yang mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Sekarang perhatikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari lima kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kita yang pertama itu pasti fighting dulu, bertahan dulu untuk hidup. Yang kedua, kita baru keinginan untuk kasih sayang dan rasa diterima ya. Kemudian selanjutnya penguasaan, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Hasil-hasil kebutuhan dasar ini semuanya harus bisa terpenuhi. Kalaupun ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka bukan tidak mungkin akan terjadinya suatu ketimpangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada dua macam ya, yang ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada tiga macam. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena yaitu takut ya. Jadi si murid melakukan yang kita perintahkan itu karena dia itu merasa takut dihukum, dan ini merupakan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, bukan dari niat murid tersebut, jadi hatinya gitu. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Si murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau misalkan penghargaan
ketika si anak misalkan dia itu mendapatkan training di kelas, kadang ada yang intrinsik, mungkin dia itu ingin belajar terus belajar menggali ilmu. Kalau yang ekstrinsik mungkin dia itu karena ingin mendapatkan hadiah ketika kenaikan kelas. Terdapat dua perbedaan motivasi si anak. Kalau misalkan mendapat penghargaan, dia mungkin kalau misalkan tidak menerimanya juga akan merasa kecewa. Berbeda dengan si anak yang ingin belajar karena dia itu emang dasarnya udah membutuhkan pelajaran itu gitu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang harus kita tanamkan kepada murid ini yaitu yang poin 3 ini. Jadi harus sampai murid itu merasakan nilai-nilai kebajikan itu harus tertanam dalam dirinya gitu, Bapak Ibu. Tidak dipaksa. Nah, ya betul Bu, tidak dipaksakan. Yang kemudian di sini ada dua konsep disiplin. Yang pertama identitas gagal dan yang kedua identitas sukses. Untuk yang identitas gagal ini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Ciri-ciri identitas gagal yang hukuman itu, hukuman biasanya Bapak Ibu kalau dihukum, misalkan dulu bayangkan waktu zaman sekolah, merasa gimana? Sakit. Kesel ya, sakit, kesel, kecewa, terus kadang ada juga dendam kan kalau misalkan nah gitu, tidak nyaman, takut juga. Terus misalkan kalau dihukum, misalkan Pak Uci menyuruh siswa buang sampah, misalkan kan, kalau misalkan si anak tidak merasakan sadar dalam dirinya, minta baik gitu kan, berbeda dengan ya betul, kebersihan, Hidup sehat. Hidup sehat. iya betul ya. Nah, beda dengan kalau si anak tersebut Sadar diri. sadar diri, sekolah kita itu harus bersih, harus bagus. Maka tanpa ada Pak Uji pun anak-anak akan dengan sendirinya membuang sampah ke TPA. Nah, kemudian yang kedua, identitas gagal yang kedua itu penghargaan. Kenapa penghargaan disebut identitas gagal? Karena pada dasarnya kalau lama kelamaan penghargaan tersebut kurang efektif. Misalkan, Terbiasa. ya terbiasa. Jadi anak itu seperti disuapin, seperti keenakan dengan apa yang sudah kita berikan gitu kan. Kemudian sifatnya juga merusak hubungan. Misalkan ada satu anak yang siapa yang mau berani ke depan dikasih hadiah, sementara siswa yang lain tidak dapat, dia itu akan merasa iri dengan temannya yang mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian penghargaan ini juga bisa mematikan kreativitas. Bayangkan si anak akan mengikuti lomba. Sebelum dia tahu akan mengikuti lomba, akan dia itu mungkin kreativitasnya akan lebih tinggi dari sebelum dia terbebani dengan mengikuti lomba ya. Kalau misalkan sebelum ada dia itu kreativitasnya tinggi dibandingkan dengan dia itu merasa terbebani. Yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Kadang sekarang mah di kurikulum Merdeka udah nggak pakai ranking Bapak Ibu ya. Karena kadang Jadi masalah. menghukum dengan sistem Jadi masalah ranking. rankingnya Yang orang tua. berikutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi penghargaan ini kadang merampas hak dirinya sendiri gitu. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Jadi penguatan pendisiplinan konsekuensi ini hanya bertahan jangka pendek saja, tidak konsisten, tidak berjalan lama, karena harus ada monitoring dari kita. Kemudian berikutnya misalkan contoh anak yang terlambat. Anak terlambat dikasih hukuman membersihkan WC, kita harus memonitoring anak tersebut gitu. Kalau misalkan tidak dimonitoring, tidak kita kontrol, maka bukan tidak mungkin anak tidak akan melakukan apa yang kita perintahkan. Berikutnya stimulus dan respon. Yang terakhir murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau konsekuensi ini tidak ada kesepakatan, jadi kita itu guru itu langsung memberikan hukuman, memberikan konsekuen. Misalkan berbeda dengan restitusi. Kalau misalkan restitusi ini dibuat, ada kesepakatan dulu antara si siswa yang melakukan kesalahan dengan pihak guru yang akan menstabilkan hal tersebut. Nah,
Di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid juga mikir gitu akan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bukan hanya saat itu, bukan hanya masalah itu. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol seperti yang tadi yang coba lakukan tadi. Jadi diri sendirilah yang mengontrol apa yang kita lakukan. Berikutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi dari keempat ini yang paling bagus yang Bapak Ibu, yang pertama tadi hukuman, yang kedua penghargaan, yang ketiga konsekuensi, dan terakhir restitusi. Mana yang menurut Bapak Ibu paling baik? Restitusi ya. Kenapa restitusi? Katanya kita bahas berikutnya. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan restitusi menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini ada pengertiannya, yaitu proses restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut dosen tahun 2004. Nah, ciri-cirinya restitusi ini apa aja sih? Yang pertama, bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Jadi kita itu menawarkan solusi akan masalah yang si anak tersebut hadapi gitu ya. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi si anak itu dituntun dia itu kesalahannya apa, kemudian nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya itu seperti apa. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi ini kita itu bukan hanya mendoktrin anak itu, tapi kita itu validasi benar enggak yang dilakukan. Jadi si anak sana gitu, tanpa kita mendoktrin sana sini, mendoktrin apa hukuman yang dilakukan. Kemudian manfaatnya juga kalau restitusi ini jangka panjang. Jadi sadar mengena di hati mungkin ya kalau bisa restitusi ini. Nah, ini adalah perbedaan ketiga hal tersebut. Yang pertama tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada sebuah contoh kasus si anak yang datang ke sekolah terlambat. Kalau misalkan anak datang ke sekolah terlambat itu, yang pertama kalau kita itu kalau hukuman itu si guru itu langsung menghukum siswa tersebut keliling lapangan, lalu guru marah-marah. Jadi si anak itu merasa takut karena kesalahan yang dia lakukan. Itu disebut dengan hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menambah waktu belajar saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi ini misalkan nggak pakai seragam, bisa misalkan untuk lain waktu harus menggunakan seragam yang dia pakai. Nah, kalau yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol pada segitiga restitusi. Yang pertama, penghukum. Kalau Bapak Ibu seorang penghukum, ada masalah pada siswa itu, mungkin yang dilakukan itu Bapak Ibu akan berkata seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu mungkin kalau Bapak Ibu bertindak sebagai posisi kontrol penghukum, jadi langsung memarahi ke anak tanpa tahu alasan si anak tersebut melakukan kesalahan ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan ada anak yang terlambat, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah ini jadi si anak itu langsung merasa, aduh kok saya salah, kok saya sebegitu fatal gitu kan. Si guru langsung mendoktrin bahwa kamu itu rasa bersalah gitu. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini udah lebih baik ya. Si guru itu mungkin akan berkata, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi seperti kita sama teman aja gitu ngobrolnya. Jadi kayak kita dengan teman lebih santai. Cuma kadang kalau misalkan untuk
sekolah yang lebih tinggi akan merasa menginjak mungkin ya kalau misalkan posisi teman ini. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Nah di sini kamu sudah melanggar apa peraturan untuk konsekuensinya. Sementara yang harus kita lakukan itu pada posisi manajer. Guru sebagai posisi manajer ini memvalidasi apa yang dilakukan anak. Kata-katanya pun akan apakah kamu tahu kesalahannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi si anak itu ditanya dulu baik-baik alasannya apa, kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi nggak langsung didoktrin salahin gitu ya, betul. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah di sini kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas katanya? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah di sini coba Bapak Ibu bayangkan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda motor gitu. Coba kenapa? Supaya apa? Supaya aman, supaya apa? Selamat, safety ya. Nah, karena berarti itu yang nilai yang tertanam, keyakinan yang tertanam dalam Bapak Ibu itu nilai keyakinan keselamatan. Nah sekarang kan kenapa? Itu mah berarti motivasinya intrinsik ya, kalau misalkan takut ditilang. Nah, yang berikutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa coba nilai-nilai yang tertanamnya keyakinan kita mencuci tangan kenapa? Supaya bersih. Supaya bersih, terkait dengan kalau masker pakai apa? Biar apa? Kesehatan ya kan. Hal tersebut keyakinannya kalau menggunakan masker itu kesehatan kita akan terjaga, kesehatan kita akan terlindungi. Apalagi kemarin waktu pandemi ya kita wajib memakai masker. Nah di sini saya beberapa hari yang lalu telah melakukan proses pembuatan keyakinan kelas terhadap kelas 2, yaitu yang pertama itu tahapan itu merumuskan kepada anak, merumuskan keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian jadi kalau misalkan kalau misalkan keyakinan kelas ini awalnya itu berasal dari pemikiran-pemikiran si anak. Kalau peraturan itu kan kita langsung memberikan kepada orang-orang. Kalau keyakinan kelas berawal dari pemikiran-pemikiran keyakinan yang tertanam dalam diri si anak. Si anak menuliskan keyakinan kelas, kemudian menempelkannya di papan tulis, lalu kita menjelaskannya. Nah di sini proses ini bisa disimak. Dengan keyakinan kelas ini, jadi si anak itu merasa dilibatkan gitu dengan peraturan keyakinan yang ada di kelas kita. Nah dari hal tersebut telah disepakati berbagai keyakinan yang berasal dari anak-anak tersebut. Yang pertama, si anak itu menginginkan datang ke kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, selalu mengangkat tangan sebelum berbicara. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, pasti selalu mengangkat tangan gitu. Itu keyakinan yang anak-anak kelas 2 yakini ketika melakukan proses kesepakatan kelas ini. Yang ketiga, jaga kebersihan ruangan. Di sini juga terkait dengan jadwal piket. Kadang kalau kelas 2 itu suka masih manja, jadi piketnya suka langsung pulang gitu. Nah dengan adanya keyakinan ini, jadi si anak saling mengingatkan, hei piket bagian-bagian gitu kan, sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati gitu. Kemudian yang keempat, jangan mengganggu orang lain. Nah di sini mengganggu ini terkait dengan kalau misalkan kadang kita keluar anak-anak di kelas itu kan kadang suka ribut atau apa, dengan keyakinan ini jangan mengganggu orang lain, maka si anak juga sadar dengan sendirinya nggak boleh mengganggu rekan lain yang sedang belajar. Yang terakhir, dengarkan dengan seksama apapun yang
yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, dengarkan dengan baik-baik dengan sesama. Ini merupakan 5 keyakinan kelas di kelas 2 yang telah saya lakukan. Nah, lanjut lagi ke restitusi yang telah tadi dibahas. Restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menepati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini tindakan yang kita lakukan dengan sertifikat restitusi ini. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi secara itu ditanya dulu, orang itu ditanya dulu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan bertanya seperti itu, siswa juga akan terbuka hatinya untuk bercerita, untuk curhat apa yang dirasakannya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setelah distabilkan identitasnya, kemudian itu divalidasi kebutuhannya. Kenapa melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan tersebut. Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan, setelah kita validasi, baru si anak tersebut keyakinannya seperti apa gitu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ini ingin menjadi orang seperti apa ketika anak tersebut susah untuk misalkan mendengarkan kita lagi ngajar gitu. Nah, di sini saya juga pernah menerapkan diskusi pada anak yang terlambat masuk ke kelas ya. Poin penting ini terlambat datang ke sekolah karena menonton Piala Dunia bersama orang tuanya ya. Yang pertama kita menanyakan dulu alasan si anak kenapa datang ke sekolah ya. Kenapa datang ke sekolah ke si anak? Agar si anak itu mampu mengemukakan apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia alasan dia terlambat datang ke sekolah. Jadi tidak boleh langsung dimarahin gitu. Nah betul. Jadi jangan langsung dijudge. Kalau misalkan seperti ini diajak dulu bercerita, divalidasi keadaannya, maka anak tersebut akan dengan sendirinya bercerita. Lima kebalikannya ibu ini kesianan ya. Aku yang nggak boleh langsung dipusat. Nah ini kan si anak itu bilangnya 5 tahun sekali, jadi dia itu merasa Piala Dunia lebih penting daripada itu. Dia yakin gitu kalau misalkan setelah 5 tahun sekali logo gitu kan ya seperti itu, karena dia mungkin yakin kalau Piala Dunia ini asik bagi dia gitu. Apalagi kita kan bareng-bareng sekeluarga. Nah di sini karena kita udah membuat keyakinan kelas tersebut, si anak itu paham kesalahan dia, kemudian paham juga harus apa yang dilakukan gitu. Jadi kita gampang memvalidasi kesalahan beliau gitu.
dilakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan keras yang tadi Anda sebutkan. Saya tidak akan berpikir terlalu berharap agar saya bisa datang sekolah tepat waktu. Saya ibu harap tidak akan mengalami Ada yang pertama itu hilang sepatu. Nah, ini di sini Dari hal tersebut saya punya 3 kasus di sini. mungkin Bapak Ibu bisa dibagi kelompok ya. Di sini ada 3 kasus. Nanti Bapak Ibu amati, Bapak Ibu pelajari. Kemudian nanti hasilnya saya berikan screenshot ditempelkan di dinding. Nah, dari sini salah seorang perwakilan dari kelompok membacakan hasil yang telah didiskusikan. Bersedia? Siap. Baiklah, saya berikan dulu ya. Tapi gitu. Baca dulu aja kasus yang katanya. Nanti Bapak Ibu boleh tuliskan di sticky notes ini, lalu tempel di dinding. Mangga Bapak. Apa ya? Astagfirullah, salah kebantuannya. Mana yang ada sarung itu? Itu aja. Kalau sudah bisa ditempelkan di karton hitam ya. Berarti ya Bu. Berdiskusi ya, kalau sudah silakan ditempel kasih jawabannya di koran hitam ini. Boleh. Ayo semangat.
Udah semua belum? Ayo anak-anak kumpulkan. Baik. Udah semua ya? Saya sudah semua ya. Dari ketiga kasus yang sudah tadi saya berikan, saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk ke depan menjelaskan, mempresentasikan apa yang sudah dibahas dengan kelompoknya masing-masing. Maka bisa dimulai dari mana dulu? Silakan. Kasusnya dibaca ya? Ya, kasusnya dibaca, kemudian soalnya, lalu jawaban dari kelompok Bapak Ibu semua. Dulu untuk mengefektifkan waktu, silakan. Kelompok Bukon mangga lihat ke kanan. Terus sambil makan apa ini sambil nyantai aja deh. Enak gak? Ini kaca edamame buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan soal kasus yang pertama, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo, Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun diam membisu. Untuk soalnya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar? Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Untuk jawabannya, soal yang tadi, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau bertahan hidup atau survival. Ya, mungkin itu soal kasus dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah mempresentasikan apa yang diyakini dengan kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2, mangga diwakili oleh siapa? Pak Yadi. Pak Yudi, Pak Uji, Pak Ubi, Pak Ari. Wakil saja cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 tentang kasus kelas 4. Kasusnya di sini
Dino berpikir sejenak namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Surti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu?" Dengan cepat Ibu Surti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Yang ditanyakan di sini, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga ada kesimpulan demikian? Menurut hasil diskusi kelompok kami, bahwa posisi manajer di mana Ibu Suti itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu menguatkan watak atau karakter serta mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Hal ini dapat jadi kesimpulannya bahwa posisi yang dilakukan oleh Ibu Suti itu adalah posisi manajer kontrol, yang dimana menguatkan watak atau karakter serta evaluasi diri menjadi lebih baik. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahamannya. Berikutnya kelompok 3 diwakili oleh siapa? Bumil, silakan. Bumil belajar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kasus kedua. Di sini ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera pada peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan di sekolah tentang seragam berwarna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah,
atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Hasil dari diskusi kelompok 3 yaitu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan-pertanyaannya adalah: pertama, menstabilkan identitas, yaitu Sabrina, kamu boleh menggunakan sepatu coklat, tetapi di hari yang sudah disepakati untuk menggunakan sepatu dengan warna yang bebas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sabrina, kamu punya alasan kenapa kamu menggunakan sepatu warna coklat? Karena kamu terburu-buru berangkat ke sekolah, kan? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu kan sudah tahu peraturan yang telah dibuat sekolah berdasarkan kesepakatan semua warga sekolah melalui rapat tentang tata tertib sekolah. Mungkin itu diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan dari ketiga kelompok ini. Nah, bisa disimpulkan dari ketiga kasus ini, kita sebagai guru haruslah memiliki posisi sebagai yang terakhir, yang kelima itu ya, sebagai control manager. Kenapa hal tersebut? Karena tadi telah disepakati bahwa poin terakhir ini adalah poin yang lebih unggul dari semua posisi yang ada. Nah, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini, bagaimana pembelajaran dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan ya, karena saya ikhlas. Nah, terima kasih. Kalau jalan menginjak tanah, kalau terbang menginjak awan. Cukup sekian dari saya. Mohon tepuk tangan. Terima kasih acara ya. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian materinya. Tentu banyak sekali ya ilmu atau hal-hal yang positif yang dapat kita ambil manfaatnya bagi kita sendiri, dan mudah-mudahan ya bagi yang belum mungkin dapat tergerak hatinya ya untuk mengikuti jejak Ibu Ani. Juga dari pemaparan materi yang tadi mungkin ilmunya dapat kita terapkan di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing pada siswa. Alhamdulillah, Ibu Bapak, acara demi acara sudah dilaksanakan dan ada dalam kelancaran. Kita akhiri acara ini dengan pembacaan doa. Untuk pembacaan doa, akan Ibu Guru Agama kita, Ibu PDI, untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi fadlika wa rahmatika ya Allah, annaka 'allamtana ma lam na'lam qabla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna wa akrimna bi nuril fahmi wa waffiqna bil ilmi wal amal. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu warudhu ilaina innaka hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin wahdina ila siratil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak, Ibu, acara yang kita selenggarakan telah berakhir. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.